or how my heart beats. I will be right here waiting for you. Ya. Suara Misiska juga bagus sekali. Halo guys, welcome back to Laguna Podcast. Sumber inspirasi kita masa kini. Sumber inspirasi kita masa kini. Ya, karena bintang tamu kita kali ini tuh sumber inspirasi dari segala inspirasi ya teman-teman. Bener nggak? Bener, karena di sekolah ini juga banyak banget dari guru-guru, murid-murid yang jadiin Misiska ini inspirasi kita. Oh ya begitulah kira-kira. Nah, kita sebelumnya kenalan dulu kali ya. Nah, pertama-tama dari saya dulu. Saya sendiri, nama saya Brevian Galbi Caksono, dan kali ini saya tidak sendiri. Saya ditemani dengan Gabriela Emmanuel dan dengan bintang tamu kita yang sangat spesial, Misiska. Hai. Kepala Oke, halo Miss. Hai Brevian. Hai. Ella. Gimana kabarnya Miss hari ini Miss? Hari ini seneng banget ya. Ini pertama kali loh, jadi agak deg-degan juga nih ya. Diwawancara oleh dua siswa yang luar biasa di acara podcast hari ini, dan perasaannya pasti seneng banget. Dan Misiska tuh jujur yang memburu-buru, ayo nih kapan diwawancara aja. Gitu. Ya, baru dari sekarang ya. Iya. Ya, begitu. Nah, berarti tadi Misiska habis ngajar atau Hari ini full activity ya, Brevian ya, dari pagi. Hari ini kebetulan karena kita persiapan akhir ya untuk siswa kelas 9 besok ujian sekolah. Kemudian harus mempersiapkan anak-anak peserta didik baru yang akan daftar tahun depan. Ada pengukuran seragam, kemudian wawancara orang tua siswa juga. Jadi banyak banget agendanya. benar, adik saya juga lagi. Oh iya ya. Aduh, ini lebih baik apa gimana nih sama adiknya nih? Bisa puji Tuhan lebih baik. Oh iya. Oke, mungkin kita akan langsung masuk aja kali ya Miss ke sesi Q&A. Kita akan tanya-tanya tentang Misiska seputar apa sih mimpi Misiska, apa untuk kedepannya dan sebagainya. Siap Miss? Siap. Oke. Kita masuk ke pertanyaan pertama Miss. Siap. Nah, Misiska Yang susah ya? Iya, nggak susah kok Miss. Oke, pertama, Misiska kan punya mimpi kan Miss? Iya. Pasti punya mimpi dan pernah bermimpi. Apa sih arti mimpi itu sendiri bagi Miss? Mimpi, ya. Buat Misiska itu mimpi kurang lebih hampir sama dengan cita-cita ya. Cita-cita, tapi lebih dalam dari itu gitu ya. Dari kecil kalau Misiska itu punya cita-cita nggak kepingin jadi guru sih sebenarnya ya. Tapi dengan berjalannya waktu dan situasi yang Misiska hadapi, akhirnya menjadi seorang pendidik itu menjadi sebuah cita-cita yang harus Misiska jalani. Dan saat ini mimpinya, kalau ditanya mimpinya menjadi seorang pendidik, adalah punya mimpi bahwa apa yang kita lakukan sebagai seorang pendidik itu bermakna buat anak-anak didik, buat peserta didik kita gitu ya, dan akan menjadi satu kebanggaan buat seorang guru gitu ya, apabila hal kecil yang dikenang oleh anak-anak didik kita. Kalau misalnya ketemu alumni nih, wah dulu Bu Siska tuh begini-begini, itu kayaknya bangga banget gitu ya. Artinya ada suatu hal positif yang minimal mereka sudah terekam dalam memori mereka gitu. Jadi buat Misiska mimpi itu adalah suatu hal yang menggerakkan kita untuk terus maju dan maju. Ada nggak sih Miss kayak yang memotivasi Miss buat jadi guru itu sebelumnya? Yang memotivasi ya? Iya. Kalau menjadi guru itu adalah suatu hal yang menjadi motivasi karena Misiska adalah seorang ibu. Buat Misiska menjadi seorang ibu seperti arahan juga nanti nih. Kalau kita punya seorang anak, pendidikan utama itu kan dari seorang ibu ya. Pendidikan yang awal dan paling utama itu dari ibu. Nah, maka pada waktu itu yang memotivasi adalah kalau Misiska menjadi seorang guru, pasti akan menjadi guru yang terbaik minimal untuk anak-anak Misiska, untuk keluarga, dan pada akhirnya untuk orang lain ya,
untuk anak-anak. Dan pada saat itu yang menjadikan satu pendorongnya adalah pada saat melihat wajah-wajah anak-anak itu kayaknya ada apa ya, Brevian ya, ada magnetnya gitu ya. Nah, ada magnetnya yang menggerakkan, kayaknya asik ya ngajar itu, melihat tatapan anak-anak yang menunggu guru, kerinduan mereka menunggu guru mengajar gitu. Terus ada bisa membuat mereka senyum, bisa membuat mereka bahagia, itu menjadi seorang guru. Bagian tersendiri. Iya, betul. Keren sekali ya teman-teman ya, motivasinya dari Miss Siska sebagai seorang ibu. Nah, tadi kan Miss Siska ada bilang kalau sebenarnya awal mimpi Miss Siska tuh bukan jadi guru kan? Iya. Nah, sebenarnya mimpi sebelumnya itu tuh apa sih, Miss? Dan kenapa? Awalnya ya, awalnya itu sebetulnya Miss Siska ini ingin menjadi seorang engineer, gitu ya. Ya, engineer ya, Brevian ya. Jadi karena sesuai dengan background Miss Siska waktu itu memilih begitu lulus SMA di UMPTN nggak diterima, gagal, wah harus mencari swasta yang bagus. Dan kebetulan Miss Siska senangnya mata pelajaran waktu itu adalah matematika, hobi gitu ya, matematika itu senang, kayak menghitung-hitung itu senang. Nah itu membuat Miss Siska waktu itu ingin masuk ke teknik. Akhirnya ambillah di teknik, waduh ini cowok semua nih gitu ya. Teknik yang ceweknya agak adaan gimana ya, oh ternyata di teknik industri. Makanya Miss Siska ambil teknik industri itu gitu. Harapannya bekerja di industri gitu ya, menjadi seorang engineer. Begitu. Dan ternyata hidup dalam dunia industri tidak semudah tidak segampang yang Miss Siska bayangkan ya. Jadi berangkat pagi pulang malam gitu ya. Jadi kayaknya nggak sempat melihat matahari terbit dan terbenam gitu ya, karena udah gelap aja terus gitu ya. Dan itu pada saat itu Miss Siska ada pada titik, hidup saya kalau begini terus apakah bermakna ya buat orang lain gitu ya. Kayaknya hanya sibuk untuk diri sendiri gitu ya. 1 bulan itu selesai, hari-hari itu cuma diselesaikan begitu. Nah dari situ pertanyaan yang waktu itu menjadi reflektifnya, hidup saya apakah akan berguna buat orang lain gitu. Nah itu kayaknya titik baliknya di situ ya. Oh iya, dari titik balik di mana Miss Siska akhirnya memutuskan jadi guru. Iya betul. Bisa gitu. Nah Miss Siska kan sudah jadi guru. Iya. Dan sekarang menjabat menjadi kepala sekolah. Tugas tambahan. Tugas tambahan. Gimana sih rasanya Miss jadi kepala sekolah? Nano. Ya, kan Miss Siska itu udah 4 tahun ya, 4 tahun menjabat kepala sekolah. Kalau ditanya perasaannya, tentu saja campur aduk ya, Brevian ya. Kalau mau milih gitu ya, kalau nanti pertanyaan berikutnya milih enak jadi mana nih, jadi guru apa kepala sekolah? Pasti jawaban Miss Siska pengen jadi guru aja. Kenapa begitu, Miss? Kenapa begitu? Menjadi guru itu bisa fokusnya lebih, Miss Siska bisa menjadi diri sendiri gitu ya. Waktu itu Miss Siska nih kebetulan backgroundnya di seni ya, ngajar seni budaya. Ya belajar seni bersama dengan anak itu adalah hal yang menyenangkan gitu ya, bisa nyanyi bareng, main musik bersama-sama, ngolah rasa bersama-sama gitu ya, dengan anak tanpa ada perasaan seperti apa. Tapi begitu menjadi kepala sekolah itu banyak hal yang harus dipikirkan, harus memikirkan orang tua siswa, memikirkan kelanjutan sekolah ini kedepannya akan dibawa kemana, memikirkan kurikulum, program-program sekolah, budget anggaran, wah banyak banget gitu ya. Tapi kalau menjadi guru fokusnya hanya Miss Siska hanya mengelola pembelajaran dan anak-anak didik aja gitu ya. Gitu. Tapi tetap dua-duanya punya seni lah gitu ya. Sesudah dan sebelum pasti ada maksudnya perasaannya kan. Iya. Sekarang perasaannya gimana kalau udah jadi kepala sekolah? Pasti kan sibuk gitu. Ada nggak sih kayak perasaan aduh capek gitu? Iya manusiawi ya. Tapi buat Bu Siska kalau menjadi kepala sekolah saat ini perasaannya ada plus minusnya gitu ya, positif negatifnya dulu lah ya. Yang membuat Miss Siska merasa kehilangan itu adalah kehilangan kebersamaan bersama anak-anak. Salah satunya karena sekarang Miss Siska tidak masuk di kelas sehingga tidak kenal itu satu persatu gitu ya, satu persatu nama anak-anak gitu ya. Itu yang menjadi Miss Siska merasa aduh, kalau menjadi guru pasti mau nggak mau satu kelas hafal gitu ya. Tapi kalau jadi kepala sekolah tidak bisa menghafal dengan baik, kecuali anak-anak yang memang sering terlibat atau sering ikut dalam kegiatan sekolah ya. Kayak kalian berdua ini ular kepala gitu Miss Siska. Tapi kalau untuk anak-anak lain yang cuman hadir, kadang-kadang namanya siapa ya gitu ya itu. Tapi yang menjadi kekuatan atau kebahagiaan menjadi seorang kepala sekolah itu adalah bahwa tadi pertanyaan pertama nih dari Brevian, mimpi.
apa sih mimpinya? Nah, mimpi itu bisa Mem Siska wujudkan saat Mem Siska menjadi kepala sekolah. Kalau dulu menjadi guru mungkin apa ya, masih terbatas ya, karena kan kita masih statusnya guru. Kalau kepingin wah sekolah kepingin dibuat begini begitu kan masih ada harus bicara dulu dengan kepala sekolah, dengan manajer yayasan. Tapi kalau menjadi kepala sekolah kita punya power untuk menggerakkan guru, menggerakkan anak-anak didik, menggerakkan orang tua, bahkan masyarakat setempat gitu ya, pihak gereja bisa kita libatkan gitu. Oh, saya kepingin sekolah pengen ngadain acara event ini, itu mimpi Mem Siska, kita bisa. Tapi kalau menjadi guru mungkin belum bisa sampai ke situ, baru sampai kepada rencana gitu ya. Itu Griffin. Yang maju gitu. Iya, betul. Leader. Ini Griffin aja mau dong nanya. Ini ya abis Oh gitu ya. Ya, ganti Gimana? dia. Oke. Nah pastinya Miss Siska tuh punya mimpi kan, punya mimpi buat diri sendiri, buat sekolahan. Nah di sini saya mau nanya, mimpi untuk SMP Ignatius Lampert itu apa? Mimpi untuk SMP SR ya. Kalau kita bicara mimpi berarti bahwa sekolah kita ini punya namanya visi misi ya. Visi misi dari Yayasan Salib Suci yang sudah diturunkan kepada 71 sekolah se-Jawa Barat ya, se-Keuskupan Bandung ini. Nah, menjadi visi Yayasan Salib Suci adalah menjadikan insan pembelajar yang cerdas, berbudi pekerti luhur. Cerdas dan berbudi pekerti itu adalah mimpinya. Kita punya goal ke sana gitu ya. Jadi kita ingin membentuk anak-anak didik kita itu profilnya tidak hanya anak-anak yang pintar secara kognitifnya, tapi juga pintar dalam budi pekertinya, memiliki karakter yang kuat, memiliki keunggulan di dalam perilakunya. Nah itu yang menjadi mimpinya. Nah untuk Selamat Riyadi sendiri, mimpi itu kemudian Mem Siska terjemahkan bahwa profil lulusan dari SMP Selamat Riyadi ini adalah anak-anak yang memang punya karakter yang unggul ya, karakter dalam hal kejujuran, kesopanan, punya daya juang yang kuat dalam menghadapi masalah-masalah yang mereka hadapi, kemudian juga bisa punya berpikir kritis ya, karena generasi kalian ini adalah generasi yang memang pada saatnya nanti dihadapkan kepada tantangan zaman yang luar biasa gitu. Jadi memang harus punya kemampuan untuk bisa berpikir kritis dan melihat dunia itu dengan kreativitas yang kalian miliki gitu. Mimpi yang sangat besar ya Miss ya. Ya betul Zim ya. Semoga bisa terwujud dan mungkin Miss Siska udah ada progres untuk mimpi ini, dan mungkin apa aja usaha-usaha yang udah dilakukan untuk mimpi ini? Ya, Mem Siska dari sekolah ada di sekolah ini kan memang mengikuti banget perjalanan ya di SMP, karena dari tahun 1998 sudah di sini. Jadi kurang lebih udah berapa tahun ya Vivian ya? 2000 berapa sekarang ya? 2003 sampai 1998 berarti. Iya, udah hampir. Nah, jadi tahapan yang sudah dilalui cukup luar biasa progresnya. Karena dari awal kita tuh masih satu kelas gitu ya, Vivian ya. Kita cuma satu kelas dan ada berapa ya? Angkatan pertama itu hanya ada 19 siswa waktu itu ya, Raya. Jadi ada satu, dan sekarang kita sudah murid Mem Siska anak-anak SMP Selamat Riyadi itu sudah mencapai 173. Nah, itu artinya sudah dari sisi jumlah kita sudah mendapat progres yang luar biasa. Nah, untuk sampai ke sana memang selama ini sudah banyak yang kita capai dalam hal kurikulum. Kita sudah bisa mengikuti kurikulum yang diminta oleh pemerintah, bahkan kita sudah punya kurikulum khas sekolah kita. Nah, itu yang saat ini sudah mulai digarap di tahun ini. Kemudian juga dari kurikulum Merdeka Belajar, bahwa tahun ini kita adalah tahun yang keempat ya, kita sudah menerapkan kurikulum Merdeka Belajar itu, di mana proses pembelajaran tidak seperti mungkin kakak kelas kalian yang sekian tahun yang lalu yang masih di kurikulum 2013 masih menitikberatkan kepada aspek pembelajaran yang lebih mengedepankan kognitif gitu ya. Tapi di sini yang kalian rasakan saat ini, anak-anak tuh belajar untuk bagaimana pembelajaran berbasis proyek gitu ya, berbasis masalah. Nah, itu yang membuka wawasan berpikir kalian. Nah, di samping itu kalau dari sisi kepercayaan masyarakat,
orang tua cukup besar menaruh punya trust yang cukup besar terhadap sekolah. Sehingga kalau kita lihat sekarang ini banyak orang tua yang menitipkan anaknya untuk belajar di sini. Itu artinya kan berarti orang tua sudah punya tingkat kepercayaan yang bagus ya terhadap sekolah ini. Di samping itu juga dari prestasi-prestasi yang sudah dicapai pun dari sekolah ini cukup besar, baik dari segi eksak, bahasa Inggris, kemudian dari sisi seni juga gitu ya. Sudah banyak potensi-potensi dan talenta-talenta anak yang sudah diapresiasi dan mengikuti lomba-lomba dan bisa menang. Itu menjadi menurut Jessica sudah mencapai ke arah sana gitu ya. Partisipasinya bagus sekali berarti dari warga sekolah. Iya, cukup bagus ya, sangat bagus. Keterlibatan orang tua khususnya, kemudian keterlibatan pihak gereja juga, karena kita sebagai sekolah Katolik juga sangat terlibat dari peran gereja terhadap sekolah kita. Dengan masyarakat. Iya, sangat didukung, dan kebetulan kita merasa bersyukur ya, sekolah kita tuh ada di tengah-tengah di tengah-tengah masyarakat yang termasuknya heterogen ya. Di sebelah kita ada gereja, sebelahnya lagi ada gereja Kristen, sebelah sana ada masjid. Kemudian masyarakat di perumahan residennya juga sangat welcome dengan keberadaan sekolah kita. Itu jadi itu daya dukung masyarakat yang cukup bagus. Kita sudah berprofesi sejauh ini dan didukung sama masyarakat, itu sudah hebat sekali. Ya, oke, kita lanjut. Nah, kan Miss Siska ini punya mimpi yang besar banget kan buat sekolah ini. Dan sebenarnya tuh tentunya perlu partisipasi dari warga sekolah juga. Sebenarnya biar bisa mimpi itu terwujud di sekolah ini, warga sekolah tuh harus gimana sih biar bisa? Ya, pertanyaan bagus banget ya Ella. Kalau kita bicara partisipasi, sekolah ini bisa mencapai sejauh ini tuh sebetulnya adalah kontribusi dari warga sekolah. Warga sekolah itu siapa sih? Warga sekolah itu ya diantaranya Bapak Ibu Guru pasti ya sebagai garda terdepan, kemudian peserta didik. Peserta didik ini menurut Mbak Siska adalah orang yang memang yang keterlibatannya cukup besar andilnya, karena justru dari siswa-siswa ini, peserta didik ini sebenarnya akhirnya orang mengenal siapa sih Selamat Riyadi gitu ya. Orang mengenal apa sih karyanya Selamat Riyadi, apa sih prestasinya dari peserta didik ini gitu ya. Jadi boleh dikatakan bahwa kalian-kalian ini sebenarnya itu adalah orang yang akan memasarkan sekolah kita, orang yang akan membesarkan nama sekolah kita melalui prestasi kalian, melalui kiprah kalian seperti apa yang kalian lakukan sekarang gitu ya. Kemudian juga melalui cerita-cerita kalian kepada teman, saudara, atau orang-orang lain yang ingin tahu sebenarnya Selamat Riyadi seperti apa ya dari profil-profil kalian ini gitu. Sehingga kalau ditanya seberapa besar, ya sangat besar ya. Di samping itu juga tidak kalah pentingnya tentu saja daya dukung dari orang tua ya, orang tua yang juga sangat penting gitu. Orang tua dan kita sendiri yang nanti bakal pergi-pergi. Iya benar, karena kan bisa dibayang ya Bevian ya, kalau Bevian aja dulu waktu milih sekolah ini misalnya gitu, pasti dapatnya ceritanya mungkin dari cerita teman gitu ya. Nah ya enggak, lalu terus nggak tahu nih kalian dulu dapat ceritanya tentang SMP ini seperti apa gitu ya. Kalau Bevian dulu? Kalau Bevian sendiri dulu gimana ya, kayak Bevian dengar ada di sini, terus kebetulan dekat sama rumah dan katanya juga bagus, angkatannya juga alumni juga bagus. Terus saya jadi tertarik Miss, gitu. Saya jadi tertarik, akhirnya mutusin masuk sini. Oke, nah itu kan artinya mungkin sama ya Ella ya? Sama. Oke, dan artinya kan kalian mengenal itu dari cerita-cerita orang-orang terkait sama SMP Selamat Riyadi ini yang positif, sehingga itu membuat daya tarik ya. Daya tarik kita sendiri. Betul, berarti nah itu artinya partisipasi dari situ. Dan mungkin begitu ya teman-teman ya. Nah dari Selamat Riyadi ini kita memang bakal terus berkontribusi, terus berregenerasi dari kita ini ya, dari kita. Nah terus kita masuk lagi nih Miss. Nah, kan di Selamat Riyadi ini katanya ya ada proyek baru, proyek sekolah baru, namanya Sosial Laguna loh Miss. Oh iya. Ya, bisnis kan juga masuk kan ya.
Ya, Siska yang mengurus juga. Nah, apa sih kesan dan pesan Miss tentang sosial Laguna ini? Ya, pertanyaan yang cukup menantang ya buat Mem Siska. Sosial Laguna ini sebenarnya sudah suatu yang termasuk salah satu mimpi dari Mem Siska juga ya dari tahun lalu sebetulnya. Mem Siska membayangkan bahwa sekolah ini harus dipasarkan, sekolah ini harus dibesarkan gitu ya. Nah untuk sekarang itu apa sih yang bisa membuat sekolah ini menjadi besar gitu ya? Kalau nanti Mem Siska bilang jadi cerita-cerita, tapi itu kan orang di luar sana mungkin nggak tahu di sini tuh ada seorang Brevian yang punya karakter yang kuat, seorang Ella yang punya potensi yang luar biasa. Orang di luar nggak tahu. Nah apa sih yang bisa membuat supaya orang di luar itu tahu apa yang ada di dalam yayasan ini? Nah waktu itu diawali dari ngobrol-ngobrol Mem Siska dengan salah satu guru, Mr. Agung. Kita diskusi, ngobrol-ngobrol, terus kayaknya kita kalau punya satu wadah yang bisa mewadahi anak-anak kreatif seperti kalian ini, itu nanti bakal bisa mengembangkan nama sekolah ini melalui yang tadi kita akhirnya menjadi satu, dilembagakan menjadi Sosial Laguna gitu. Sehingga dari sini ini harapan Mem Siska begitu besar bahwa keberadaan Sosial Laguna ini secara media sosial bisa mengangkat nama sekolah, bisa semakin membuat orang di luar sana mengenal siapa sih, apa dan bagaimana Selamat Riyadi. Ya, berarti lebih biar orang tahu ya Miss tentang Selamat Riyadi dalamnya gimana, kegiatan apa aja seperti itu. Iya, dan juga lebih ini ya, supaya anak-anak yang punya apa ya, senangan dalam hal media sosial, kan sekarang udah punya TikTok, apa itu bisa tersalurkan nih, kita punya wadahnya gitu ya. Kalau selama ini kan belum punya nih kita wadahnya. Semoga Sosial Laguna ini bisa mewadahi anak-anak yang punya mimpi yang sama, mempunyai talenta yang beragam terhadap media sosial. Pertanyaan terakhir nih Miss, kita mau minta kritik dan saran buat Sosial Laguna biar kita bisa jadi lebih baik di depannya. Ya, karena masih baru ya, baru berapa bulan ya kalau nggak salah ya Mem Siska tempatnya. Sosial Laguna ini Mem Siska berharap ini nanti bisa berkembang dengan pesat melalui karya-karya kalian yang kreatif, yang inovatif, yang bisa membuat teman-teman kalian atau orang luar sana itu merasa kepo gitu, pengen ngepoin Selamat Riyadi nih melalui Sosial Laguna gitu ya. Nah dari hasil karya-karya kalian, jadi jangan pernah berhenti untuk terus berkreasi, jangan pernah berhenti untuk melihat segala suatu hal yang kecil itu bisa menjadi suatu hal yang besar gitu ya. Hal kecil yang terjadi di sekolah itu bisa dipublikasikan, bisa dikemas dengan yang menarik, dan pada akhirnya nanti Sosial Laguna ini memang benar-benar menjadi satu wadah yang menginspirasi banyak orang. Wah, sekolah ini Selamat Riyadi bisa keren ya melalui wadah ini gitu ya. Itu bisa juga nanti menginspirasi sekolah yang untuk punya wadah yang sama. Oke, terima kasih Miss Siska kritik dan sarannya. Semoga kita Sosial Laguna bisa berkembang lagi, lebih maju lagi, lebih semangat untuk membuat wadah yang baik untuk Selamat Riyadi, sehingga bisa dikenal oleh masyarakat luas ya teman-teman. Pasti ya. Oke. Mungkin segitu aja Miss dari ya, kita. Terima kasih Brevian, Ella ya. Sama-sama. Siska sudah boleh menjadi tamu di acara ini. Semoga apa yang tadi Mem Siska sampaikan juga bisa membuat siapapun yang mendengarkan, siapapun yang melihat acara ini bisa menjadi terinspirasi, dan yang paling penting menjadi pengen tahu dan pengen masuk Selamat Riyadi. Nah, gitu. Keren banget kan sumber inspirasi kita kali ini, wawancara yang sangat gimana nih wawancaranya? sangat menginspirasi ya teman-teman ya. Oke, mungkin sekian dari kami Laguna Podcast. See you soon and stay tune teman-teman. Sampai jumpa di Laguna Podcast berikutnya. Bye bye. Dadah.